Senang sekali Anda masih bersama kami dalam Pasti Bisa. Masih dengan Ibu Nurul Istiqomah dari SMP Negeri 3 Tangerang Selatan dan juga adik-adik. Bagaimana semangatnya di segmen terakhir? Semangat. Kanisa pengen dengar dulu nih yel-yel semangatnya ya. Belajar bersama. Pasti bisa. Ujian. Pasti lancar. Wow, ini masih bersemangat di segmen terakhir. Tadi kita sudah membahas tentang norma-norma ya. Iya. Sebelum masuk ke segmen ketiga ini ada yang mau ditanyakan dulu ke adik-adik ya Bu ya? Ya, tadi kalian kan sudah mudah belajar tentang norma itu seperti apa, macam-macamnya seperti apa, ada norma agama sampai ke norma hukum tadi. Nah, menurut kalian kira-kira apa sih dampak atau pentingnya norma itu bagi kita sebagai masyarakat? Kira-kira manfaatnya atau arti pentingnya apa gitu? Pentingnya apa sih norma buat kita itu? Aturan itu gunanya buat apa sih untuk kita ini? Gitu. Mungkin ada yang ya. Pentingnya norma itu untuk membantu kelancaran dalam kehidupan masyarakat. Agar masyarakatnya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, terus ada lagi barangkali? Sama ya. Nah, kembali ada penelpon ternyata Bu. Ya, kita sapa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ya. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Dengan Iwan di Jakarta. Halo Iwan, silahkan pertanyaannya. Ya, apa hubungan norma dengan keadilan? Apa hubungan norma dengan keadilan ya? Iya. Baik, iya. terima kasih Iwan Iya, atas pertanyaannya. terima kasih. Nah, ini Iya. sangat berkaitan sekali ya norma dengan keadilan, apalagi norma hukum ya. Oh, ya. Bagaimana Bu? Oke, kita pertama harus memahami norma itu apa dulu. Norma itu adalah aturan. Aturan itu dibuat untuk apa sih? Gitu. Aturan itu gunanya untuk apa? Makanya Ibu tadi tanya, sebetulnya norma itu gunanya untuk apa? Gitu. Nah, salah satu tujuan norma adalah mewujudkan keadilan. Jadi norma ini kan isinya aturan-aturan, isinya larangan-larangan, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan ini juga bisa membatasi adanya kesewenang-wenangan dari penguasa kepada orang yang lemah. Nah, kalau norma itu dijalankan dengan semestinya, berarti pemerintah atau orang yang memiliki kekuasaan akan menggunakan kekuasaannya dengan baik, orang yang lemah juga akan bisa dilindungi. Jadi norma ini bisa menjadi tujuannya salah satunya adalah menciptakan rasa keadilan tadi karena melindungi hak-hak orang yang lemah juga gitu. Jadi kekuasaan yang ada dikontrol, diatur, orang-orang yang lemah itu juga dilindungi sehingga akan tercipta keadilan gitu. Baik, tadi di break Febrio sempat membahas tentang keadilan, bahwa keadilan itu tidak berarti selalu sama rata ya. Apa sih arti keadilan, Febrio? Arti keadilan itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, tepat ya Bu ya? Atau ada tambahan? Yang namanya adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya, bukan sama rata ya. Jadi kalau misalnya contohnya adil kalau anak SD dikasih uang 50.000, anak SMA dikasih uang 50.000, adil karena sama nggak adil nggak begitu? Tidak, karena tidak sesuai dengan proporsinya. Baik. Mungkin adil kalau SMA dikasih lebih banyak karena ya. memang kebutuhannya lebih dibanding sama adiknya. Itu intinya menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsinya. Itulah yang disebut dengan adil. Baik, Ibu Nurul dapat bersiap untuk menyampaikan materi. Kembali Kanisa ingatkan untuk adik-adik di rumah bahwa dapat menyaksikan tayangan ini melalui tve.kemdikbud.go.id. Dan bagi adik-adik di rumah yang memiliki gawai Android, dapat mendownload aplikasi Televisi Edukasi di Play Store sehingga dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung di handphone adik-adik. Dan untuk yang tadi tidak sempat menyaksikan tayangan dari awal, jangan sedih karena nanti jam 19.30 waktu Indonesia Barat akan kembali ditayangkan episode ini ya. Untuk yang ingin bertanya secara langsung, dapat melalui layanan telepon bebas pulsa di 0800 140 3046. Baik, kita masuk ke materi. Silakan Ibu untuk segmen ketiga. Wow, kembali ada penelpon Bu. Senang sekali nih adik-adik di rumah aktif berpartisipasi ya. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Ayu di Palembang. Adri di Palembang. Ayu. Oh ya, baik. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya, apakah ada hubungannya antara norma yang satu dengan norma yang lain? Jika ada itu, contohnya bagaimana ya? Baik, menarik sekali nih Bu pertanyaannya. Terima kasih ya. Apakah ada hubungannya antara norma yang satu dengan norma yang lain dan contohnya seperti apa ya?
apakah norma itu berdiri sendiri berhubungan ya? atau saling berhubungan satu dengan yang lain? Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Norma itu berdiri sendiri atau satu sama lain saling keterkaitan? Saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Gimana itunya? Contohnya mungkin kita mengucilkan orang lain. Mengucilkan orang lain itu kan termasuk melanggar norma, selain norma kesusilaan juga norma agama. Karena dalam agama itu tidak boleh mengucilkan orang. Oke, ya. Atau mungkin melakukan misalkan tindakan kriminal. Kriminal itu kan bisa melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma hukum dan sebagainya. Oke. Baik. Bagus sekali Frio, terima kasih Ibu dibantu nih sama Frio hari ini. Ya, norma itu sejatinya satu sama lain tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan, saling mengisi satu sama lain. Misalnya norma agama itu di dalamnya ada nilai-nilai kesusilaan, ada nilai-nilai moral juga yang diatur di situ. Misalnya ketika berbohong itu dilarang tidak dalam ajaran agama. Dilarang juga ya. Kemudian norma susila juga masuk di situ. Kemudian apa sih kesopanan akibat bagi orang yang suka berbohong di masyarakat? Itu menjadi ada sanksi secara sosial, ada norma sosial. Orang yang terbiasa berbohong, menipu dan sebagainya sampai ke ranah hukum bisa kena Sanksi ya, seperti sanksi koruptor hukum. itu juga Koruptor tuh berbohong bagian ya. dari bohong yang besar itu Iya, ya, betul sekali. korupsi itu. Jadi pada hakikatnya memang norma itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tadi contoh-contohnya sudah bagus disampaikan oleh Frio. Barangkali mudah-mudahan yang tadi menelpon bisa memahami lah jawabannya. Baik. Namun dalam contoh soal tentunya ada jawaban paling tepat ya. Iya. Seperti tadi berbohong paling tepatnya di kesusilaan. Jadi tetap harus teliti adik-adik di rumah walaupun saling berkaitan ya. Baik, silakan Bu. Oke, segmen terakhir ini kita akan membahas tentang menemukan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Baik, untuk lebih memahami ini barangkali bisa dibacakan soal-soalnya. Silakan Niko. Norma dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting. Berikut merupakan manfaat norma dalam kehidupan masyarakat adalah: A. Menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. B. Memberikan sanksi yang berat pada masyarakat. C. Membiasakan masyarakat takut berbuat. D. Membatasi kebebasan masyarakat. Kira-kira mana yang paling tepat untuk soal ini ya? Norma dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting. Berikut merupakan manfaat norma dalam kehidupan masyarakat adalah: A. Menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. B. Memberikan sanksi yang berat pada masyarakat. C. Membiasakan masyarakat takut berbuat. Ataukah D. Membatasi kebebasan masyarakat. Kira-kira mana yang paling tepat? Tapi disimpan dulu karena kembali ada penelpon yang ingin bertanya ke studio ya Bu. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Dengan Niken. Dengan Niken. Bogor. Iya, silakan pertanyaannya Niken. Pertanyaannya, mengapa tidak ada norma atau aturan-aturan yang mengatur perilaku seseorang, tapi masih ada saja yang melanggar norma itu? Nah, ini sangat penting sekali pertanyaannya ya. Terima kasih nih Ken atas pertanyaannya. Ini terkait dengan apakah Indonesia termasuk negara yang taat hukum ya. Tadi kenapa sih sudah ada norma-norma tapi masih ada aja yang melanggar? Bagaimana Bu? Ya, normanya ada banyak, aturannya sudah jelas, tapi masih ada aja yang melanggar. Ini kenapa gitu ya? Oke, sebetulnya ada banyak faktor menurut Ibu kenapa orang bisa berbuat pelanggaran sementara aturannya sudah jelas. Pertama berkaitan dengan kesadaran akan pentingnya perilaku, bahwa ketika kita melanggar kita sedang mengambil hak orang lain, kita sedang merugikan orang lain, dan kesadaran akan itu belum ketanam dari orang yang melanggar itu. Jadi kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan bisa efek pada orang lain, kita kembalikan ke kita, kalau kita yang merasakan kira-kira seperti apa. Nah, kesadaran itu memang belum ada. Yang kedua, menurut Ibu, kurang efektifnya penggunaan sanksi. Jadi sanksinya sudah jelas, tapi penerapannya kadang tidak seperti yang ketentuan yang berlaku. Orang yang jelas-jelas bersalah tetapi banyak keringanan. Barangkali kalau kalian suka nonton TV, berita-berita tentang koruptor yang bisa keluar negeri, atau jalan-jalan, yang lebih mewah, sel tahanannya dikasih fasilitas yang seperti layaknya hotel. Jadi tidak memberikan efek sanksi jerah ya. Tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Oh, ternyata ketika saya melanggar,
saya akan kena sanksi. Buktinya saya melanggar di TV atau di berita di mana-mana itu ternyata enak, sehingga memang tidak ada pembelajaran buat masyarakat, sehingga seseorang tidak takut melakukan pelanggaran atau melanggar norma tadi. Kira-kira Baik, seperti dan itu. penerapan kesadaran tentang norma ini harus dimulai dari hal-hal kecil dan pendidikannya dari lingkup keluarga terlebih dahulu ya Bu ya. Betul Jadi sekali. penting sekali peran orang tua, peran guru, peran kita sebagai teman untuk saling mengingatkan untuk melakukan norma-norma yang ada di masyarakat ya. Nah, tadi kita ada soal yang belum terjawab nih. Iya. Kira-kira apa sih yang paling tepat untuk soal ini? Saya bacakan sekali lagi ya. Norma dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting. Berikut merupakan manfaat norma dalam kehidupan masyarakat adalah, ya ada 4 pilihan jawaban. Tadi adik-adik studio ada yang sudah mau menjawab nih. Silakan Niko. Menurut saya jawabannya A, menjaga ketertiban dan kedamaian dalam bermasyarakat. Karena kembali lagi dari segmen sebelumnya bahwa masyarakat apabila hidup tanpa norma akan menjadi masyarakat yang tidak beraturan dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi menurut saya masyarakat harus memiliki norma. Baik, jadi A ya. Bagaimana Bu? Ya, bagus sekali Niko. Ilustrasinya juga sangat baik ya. Kita akan membahas ya, apa sih manfaat aturan atau manfaat norma dalam kehidupan masyarakat itu seperti apa. Yang pertama, mewujudkan keteraturan sosial. Jadi mewujudkan masyarakat yang teratur. Masyarakat yang teratur itu adalah masyarakat di mana antar individunya itu saling hidup secara harmonis, dan ini bisa terjadi karena orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang mentaati aturan, sehingga hidupnya bisa serasi, seimbang, selaras, dan damai tadi. Yang kedua, sistem pengendali sosial. Norma itu juga bisa menjadi alat untuk mengendalikan perilaku-perilaku menyimpang. Gitu. Jadi dengan adanya aturan, perilaku-perilaku itu bisa dikontrol sehingga ada sistem pengendali sosial. Jadi bisa mengendalikan perilaku-perilaku yang menyimpang. Kemudian melindungi orang yang lemah. Tadi kaitannya sama keadilan di awal Ibu menyebutkan bahwa norma itu sejatinya adalah aturan-aturan, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk yang bisa aturan-aturan itu bisa membatasi kekuasaan seseorang untuk berbuat sewenang-wenang kepada orang yang lemah. Jadi melindungi orang yang lemah. Kemudian mencapai integrasi sosial. Ada yang tahu integrasi itu apa? Integrasi Integral. persatuan ya. Persatuan Jadi, menyeluruh begitu betul, ya. Karena aturan itu sejatinya berlaku secara umum, tidak pandang bulu gitu. Karena dia cantik kemudian nggak kena aturan, karena dia kaya kemudian dia kebal hukum, kan tidak. Jadi aturan ini bersifat menyeluruh, akan membawa masyarakat menjadi masyarakat yang bersatu. Baik, tidak terasa kita hampir sampai di akhir segmen Ibu. Dapat diberikan kesimpulan mengenai materi kita kepada adik-adik di studio dan juga di rumah? Dapat duduk terlebih dahulu. Nah, menarik sekali ya tadi, dan juga partisipasi aktif dari teman-teman di rumah menambah wawasan dan juga bahasan kita ya. Dapat diberikan sedikit kesimpulan Bu tentang materi kita hari ini? Pada prinsipnya bahwa norma adalah suatu kaidah yang berisi tentang aturan-aturan. Aturan-aturan itu harus ditaati karena memiliki sanksi yang mengikat. Gitu. Baik, adik-adik di studio sangat jelas pembahasannya. Terima kasih Kanisa ucapkan untuk Ibu Nurul Istiqomah. Sama-sama, dan Mbak. juga adik-adik dari SMP Negeri 3 Tangerang Selatan ya. Dan Kanisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saksikan selalu televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan.